Ya. Jadi hak Nabi yang pertama adalah kita beriman kepada kenabian dan kerasulan beliau. Di dalam beriman kepada kenabian kerasulan beliau, yang pertama kita harus meyakini, ya ini meliputi 3 hal ya kata beliau. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Rasulullah adalah Rasul yang terakhir ya. Rasulullah adalah Rasul Allah dan Rasulullah adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau seandainya ada keraguan meskipun barang secuil, meskipun barang sedikit pun, ini akan merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-imanu bi anna risalatahu risalatun ammatun fawajibun ala jami'is thaqalainil jinni wal insi ala ikhtilafi ajnasihim wa alwanihim mundu bi'satihi wa ila ayyarisallahu al-arda wa man 'alaiha. Yang pertama adalah kita harus beriman bahwasanya risalahnya Nabi, syariatnya Nabi adalah adalah risalah yang umum. Ya, yang tidak hanya bagi orang-orang Arab secara khusus. Karena orang mengatakan ya ini kan budaya Arab tuh, Pak. Bahkan ada juga ini malahan doktor yang mengatakan ya, profesor. Namun orang yang berilmu itu ya bukan banyaknya riwayat, banyaknya gelarnya, tidak, Pak. Orang yang berilmu itu kata sahabat ya, kata sahabat Nabi adalah orang yang mengamalkan ilmu, itu yang orang yang berilmu. Ya kan, sampai-sampai mereka mengatakan annasu la yazalu jahilan. Manusia itu tetap dikatakan bodoh, tetap statusnya sebagai jahil ya, hatta ya'mala bi ilmi, atau sampai dia mengamalkan ilmunya, baru dia dikatakan orang berilmu, Pak. Karena orang yang berilmu itu adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang mengontrol lisannya apalagi berbicara tentang agama Allah. Karena Allah telah mengatakan dalam surah Fatir ayat yang ke-28 tentang sifatnya orang yang berilmu, tentang sifatnya ulama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya hamba Allah yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi kalau seandainya ada orang ngaku ulama namun suka menyampaikan statement yang merusak akidah, yang merusak agama seorang, ini tidak layak dikatakan ulama. Karena ulama itu Allah sendiri yang mengatakan orang yang paling takut kepada Allah. Bagaimana mungkin ada ulama yang mengatakan jilbab enggak wajib ya? Ulama apa itu, Pak ya? Ya, kalau di negeri Arab itu majelis ulamanya itu sudah mewanti-wanti itu. Ya, kalau seandainya ada penyelewengan yang seperti itu, sebagaimana di Mesir ya, adalah seseorang tokoh, bapaknya liberal nih, Pak ya. Dia memang hafal Al-Qur'an, Pak. Namun pemahamannya menyeleneh sekali, sehingga dia mengatakan Al-Qur'an yang ada pada kita sekarang ini bukanlah nas yang suci katanya, melainkan ini adalah produknya Muhammad. Ya. Nauzubillahi min zalik. Bahkan mereka mengatakan ya banyak sekali penyesatan kepada agama Islam. Semua agama itu benar ya. Orang-orang liberal itu, Pak. Bahkan salah satu tokoh liberal itu yang pertama sekali itu dibuat hukuman mati oleh presiden Mesir ya, sebelum presiden yang sekarang itu, ketika di masa pemerintahan Husni Mubarak itu, yang bernama Abu Zaid ya. Dan ketika dia telah divonis mati itu, dia melarikan diri ke Belanda dan akhirnya dilindungi oleh negara Belanda dan diberikan kebebasan baginya untuk menelurkan pemikiran yang sangat menyesatkan umat ya. Ini yang Abu Zaid ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang pertama kali menggunakan metode filsafat, metode ilmu hermeneutika di dalam mentafsirkan Al-Qur'an. Kemudian inilah yang diadopsi oleh tokoh-tokoh liberal Islam sampai yang ada di Indonesia ini. Ya, mengambil pemikiran dari Abu Zaid ini, ya, tokoh liberal dari Mesir ini. Namun dia telah diponis sesat. Kemudian bahkan diponis mati oleh pemerintahnya waktu itu. Ya. Namun di negara kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman liberal ini seolah-olah dijaga, dipupuk dan dikembangkan. Sehingga nauzubillah min zalik,
hari demi hari merusak ya kan pemikiran kaum muslimin, apalagi pemahaman ini dikembangkan ya yang nauzubillah min zalik terkadang di instansi Islam di negara kita, sehingga ada pemikiran yang mengatakan Al-Quran itu tidak bukanlah kalamullah, ya bukanlah nas yang suci. Bahkan ada dosen itu Pak yang menginjak-injak Al-Quran. Ini Al-Quran ini kan tulisan saja ini kan, dipijaknya gitu. Nauzubillahi min zalik ya. Kalau seandainya karangan Bapak itu dipijak-pijak ya Pak ya, tentu dia juga marah ya kan. Ya kan, apalagi ini Al-Quran ya. Ini menunjukkan orang liberal itu hadirin adalah musuh Islam ya, mereka perusak Islam dari dalam yang harus kita wanti-wanti. Dan ini diantara pemikirannya mengatakan semua agama itu sama, baik Islam, Yahudi, Nasrani itu sama ya. Orang Nasrani saja tidak mengatakan seperti itu. Bahkan orang Nasrani saja mengatakan orang Islam itu adalah kafir, domba-domba yang tersesat ya kan. Kenapa kok kita mengatakan kita hidup di negara ini boleh berbeda, tidak apa-apa, tetap kita mengatakan mereka kafir tanpa harus anarkis kan, seperti yang tidak dibolehkan radikal. Namun berbeda keyakinan ya kan, ini tidak apa-apa gitu ya kan. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dijamin oleh undang-undang kita. Karena pemerintah kita, undang-undang Pancasila itu menjamin apa Pak? Perbedaan keyakinan. Kalau kita meyakini mereka kafir, iya itu sah-sah saja gitu. Dan kalau mereka meyakini kita sesat, itu sah saja. Namun yang tidak dibolehkan dalam aturan agama, kita membenarkan keyakinan mereka kan, seperti itu. Karena keyakinan mereka ini sangat bertentangan dengan ajaran kita dan dari konsep Al-Quran yang kita yakini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, di antara hak Nabi yang kedua ini, kita beriman bahwasanya syariat Nabi ini adalah sifatnya umum untuk seluruh jenis manusia, bahkan untuk seluruh jenis jin. Jadi syariat Islam ini, risalah Islam ini tidak hanya bahkan untuk umat manusia saja. Dalam keyakinan kita, syariat Islam ini juga untuk golongan jin. Jadi jin itu mempunyai kewajiban sama dengan kita, kan Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia yang mana tugas mereka sama. Jin juga berkewajiban, bertugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak diutusnya Nabi, semenjak diangkatnya Nabi sebagai Rasulullah, maka agama Islam adalah agama yang universal, yang mencakup seluruh jenis manusia, seluruh negara yang ada di tengah-tengah umat manusia ini. Mereka wajib menerima syariat Islam. Dan seluruh jenis manusia ya, rasnya, adat istiadat yang berbeda, maka Islam meliputi itu semua dan meliputi seluruh bahasa. Jadi Islam itu adalah syariat yang universal, yang mana syariatnya itu ya untuk seluruh semesta alam. Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran tentang syariatnya Nabi, tentang risalah yang dibawa oleh Nabi, wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali syariatmu itu akan menjadi rahmat ya untuk seluruh alam semesta, ya untuk seluruh manusia. Syariatnya Nabi SAW ini yang harus kita yakini. Wala yasi'u ahadan qattu an yakhruja an syariatihi, maka tidaklah dibolehkan seorang pun untuk keluar dari syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, au yadina bi ghairi ma ja'a bihi, atau beragama dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mereka tetap beragama dengan agama selain agama Islam yang dibawa oleh Nabi, kafir namanya Pak. Ya. Ini kewajiban kita, ya. Dan kalau seandainya mereka menerima Islam, maka surgalah insyaallah yang akan mereka dapatkan.